Ya. Najis yang berat ialah najis keturunan kotoran, tahi, kencing, air, liur, peluh. Nah, jadi paluh anjing dan babi itu adalah najis berat. Nah, yang Allah pertama najis berat, yaitu diantaranya adalah kotoran, tahi, kencing, air, liur, peluh anjing dan babi, atau kotoran salah satu dari keduanya. Umpama kambing beristri anjing, maka anaknya itu sama hukumnya anjing. Demikian juga anjing beristri kambing, anaknya masuk hukum anjing. Kalau sapi lawan sapi, hukum apa? Sapi. Dan anjing lain sapi. Nah, jadi sapi termasuk apa? Kambing, sapi itu termasuk binatang yang dihormati ya Allah, karena kalau dimakan ya Allah, nah halal ya Allah. Kalau anjing dan babi ini termasuk apa bahasa Inggrisnya tadi, najis berat. Nah ya Allah, cara menyucikannya pertama-tama dihilangkan benda najis itu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, najis yang pertengahan ialah najis yang bukan anjing, babi, dan kotoran salah satu dari keduanya seperti tahi, kencing, darah, nanah, susu binatang yang haram dimakan. Najis yang pertengahan ialah najis yang bukan anjing, babi, dan kotoran salah satu dari keduanya seperti tahi, kencing, darah, nanah, susu binatang yang haram dimakan. Bangkai binatang kecuali ikan, belalang, dan anak Adam. Nah, jadi bangkai binatang itu semuanya ada bulu haram dimakanlah bangkai, kecuali misalnya sapi mati lah, itu ada boleh dimakan lah ya Allah, kecuali disembelih ya Allah. Nah, sama misalnya apa, kambing atau ayam mati, ada boleh dimakan ya Allah. Nah, yang boleh dimakan ayam yang sudah sembelih. Nah, di sini bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Nah, jadi iwak tuh boleh aja dimakan ya Allah. Nah, iwak itu kalau termasuk, artinya isinya iwak mati lah, siangnya Allah bersih, itu boleh dimakan. Kalau yang lain tidak boleh ya Allah. Jadi ikan dan belalang itu boleh, dan anak manusia. Nah, ada tuh yang manusia ya Allah. Nah, jadi manusia bilanya mati, kalau boleh dimakan ada, jelas. Kalau dimakan anak manusia, nah paribel adalah. Nah, jadi kalau boleh dimakan anak ada ya Allah. Nah, ya Allah. Nah, jadi tadi yang boleh ialah ikan dan belalang itu boleh, artinya bangkainya lah, bangkai ikan dan belalang itu boleh dimakan, disiangin oleh Allah. Ya. Kalau belalang ini, guru kami ini ada di sini belalang. Kalau misalnya belalangnya hijau lah ya belalang ini di sana daerah Arab sana ada. Nah, cara menyucikannya, lebih dahulu dibuang najis itu, kemudian baru dibasuh dengan air yang suci lagi menyucikan. Yang ketiga, najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan atau minum dengan berkenyang selain daripada susu ibunya. Nah, jadi bila yang anak lahir lah, itu susu ibunya aja yang dimakan, lain apanya salah susu ibunya. Nah lah, ada yang makan orang misalnya susu apa dangkal atau apa SGM, ada yang minum itu, ada lagi hanya susu ibunya aja. Nah, itu kayak apa? Itu namanya najis yang ringan. Itu caranya itu dengan lebih dahulu dihilangkan najis itu, kemudian cukup dengan memercikan air kepada tempat yang kena najis tadi sampai basah. Nah, itu kita. Bilanya sudah minum susu, apalagi itu sapi, nah itu sama hukumnya lawan umur yang sudah 2-3 tahun. Nah, artinya tadi pertama tadi yang dipercikan tadi itu adalah kekanak-kanak yang masih dalam susu, namanya menyusui lah, susu asir lah air susu ibu lah.
bilanya sudah bercampur makan tawa, makan pisang, nah lain kita itu kada lain tak. Bila sudah bisa makan pisang atau makan susu lain, itu sama hukumnya dengan najis yang pertengahan tadi, nya sama dengan dibuang najisnya kemudian baru dibasuh dengan air sama tak lah. Nah, jadi pian membasuh apa kencing itu kayak ini. Nah, kencing kencing lah, tak kami lah, jangan ada apa lah, ada pokok lah, tak kami itu dengan adu dalam pian dengan kain yang garing lah. Nah, hanya di sumur banyu, jangan di sumur banyu langsung tak, makanya banyak najisnya, boleh kita angkarin dulu, nah garing. Nah ini saya ada banyu, tahe apa? Tahe misalnya tahe angkalan, misalnya lah, kalau diambil dulu, ambil dulu pakai apa? Buangin najisnya, bendanya, kemudian dengan dilap dengan angkarin dulu, hanya lawang di sumur banyu, hanya pakai apa? Hanya pakai biasa, jangan lapnya tadi lain lagi harus dua siap nang taring lawan nang kalau yang nang kedua tadi biar biasa apa yang pertama tadi nang taring lap dulu, jangan tiba kami anak disembur, nah itu mah banyak. Jadi kita ada yang caranya sebelum banyak tahu lah. Jadi bilanya ada najis tahi ataupun kami lah anak kita atau orang lain, itu caranya diadu dulu pak. Najisnya tadi kita ambil, dilap dulu lah kalian, hanya dijemur banyu, hanya dilap biasa. Biasa ini jangan lap tadi, jangan lap biasa. Itu caranya atau lantai lah. Yang penting sudah hilang najisnya tadi. Nah itu caranya. Misalnya di hamba gitu ya, hambanya kan hamba lah. Ada kami. Nah itu kita ada ngelapain dulu, kita buka hambanya, di bawahnya lap juga. Nah hanya kita simpan pakai banyu. Nah, itu caranya. Itu adalah cara kita membersihkan daripada najis yang pertengahan tadi lah. Nah, jadi bila yang akan tuh menyusul namanya, kemudian makan nasi, pisang, jagung, durian, semangka gitu lah. Nah, kebanyakan dimakan. Nah, misalkan anak-anak lah umur 1 tahun. Nah, itu sama hukumnya dengan manusia biasa aja. Sama hukumnya dengan orang gena. Karena sudah ada makan, bisa makan apa? Pisang, nasi. Padahal ada begini dulu aja. Ini atau ya. Nah, itu hukumnya sama dengan sudah tadi najis pertengahan, artinya sama membasuhnya dengan air suci lagi jika kalau minum susu aja itu tinggal dipercikan dia. Nah, misalnya ada tahi, ambil tahinya, percikan ini. Nah, itu adalah cara kita menyucikan daripada menghilangkan najis yang kita gawi sehari-hari ya Allah. Nah ya Allah, apalagi pak anakannya lah. Nah itu tak kadang-kadang bisa juga anak orang ya Allah. Nah pak kami di rumah kita, nah itu caranya katanya ambil nang karing dulu pak, lap karing karingnya bisa karingnya. Nah hanya kita simur baju, hanya biasa lap biasa. Nah itu adalah cara menyucikan daripada najis tadi. Perhatian, apabila anak itu perempuan meskipun kurang umurnya 2 tahun. Nah, ini gini. Nah, kemudian umurnya cukup 2 tahun atau lebih. 3, pernah makan atau minum berkenyang selain susu ibu meskipun sekali, maka hukumnya najis pertangaannya. Jadi pian ini yang nang susu tadi lah, nang minum susu tadi nang dipercikan tadi itu hanya laki-laki lah. Nah, kalau bibinya di sini itu tetap sama dengan najis, itu pertengahan, tetap dengan air yang suci itu bila bibinian. Nah, maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan apabila anak itu perempuan lah meskipun kurang umurnya 2 tahun. Nah, kalau laki yang tadi umurnya kurang 2 tahun asal minum susu aja, itu tadi caranya dengan mempercik aja. Nah, bilanya sudah makan ataupun minum susu yang lain, nah itu campur sama dengan caranya najis pertengahan tadi, artinya dengan disimbur dengan air yang suci lagi menyucikan. Itu adalah tata cara kita dalam beristinja tadi. Kemudian al-istinja istinja ialah bersuci dari buang air besar ataupun kecil. Nah, dan hukum istinja wajib. Istinja itu dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Pertama, membasuh tempat najis itu dengan air. Yang kedua, menyapunya dengan batu sampai bersih. Nah, dan sekurang-kurangnya 3 biji atau
kuncu batuk. Nah, jadi membersihkan najis tadi boleh dengan batuk. Pilih ada banyu lah. Nah, ya lah. Kita ini kan mungkin ada banyu loh. Saya banyu loh, banyaknya banyu. Nah, ini ada orang di sana, orang di luar gitu apa bagian Arab sana. Yang banyak ada banyu lah. Nah, itu boleh dengan batuk. 3 sekurang-kurangnya 3, sebanyak-banyaknya adalah 7 batuk. Nah, ya lah, atau 5. Nah, kemudian yang ketiga menyapunya dengan batuk lebih dahulu, kemudian baru dibasuh dengan air. Ini ialah yang paling bagus. Ini basuh dulu dengan air atau dengan bisa juga kami lah. Misalnya laki kayak binian kan dari lah. Nah, itu boleh dengan kapas, apa tisu lah, itu boleh dengan tisu atau dengan daun kareng. Nah, ya lah. Misalnya kalau apa banyu bilanya Pak kami ada banyu kalau saya basuh ya lah ya ada bilanya Pak kami ada banyu harus saya dibasuh ya ada bujur ya ada bilanya Pak kami ada banyu harus saya basuh ya Allah. Nah, kalau banyu kami nah itu mahal bio. Nah, artinya bilanya Pak kami ada basuh yang ada banyu kami ya kan kami lah. Nah, itu namanya mahal bio. Artinya bilanya kami ada banyu ada bersihan. Nah, itu adalah hukum halabio. Nah, ada urusan di basah ini kami ada begini ya Pak. Nah, sekarang di kitab lain ada yang menyebutkan bahwasanya ini wudu begitu lah. Nah, ini istilahnya ada. Nah, orang berwudu itu apa? Syarat sah mandi dan syarat sah sembahyang wudu lah. Nah, adapun sunat wudu kita pernah sunat wudu banyak setengahnya. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan. Nah, jadi orang wudu kan sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim karena Nabi pekerjaan yang baik itu apabila didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu akan mendapatkan berkah ya Allah. Kemudian sunat wudu lagi membasuh 2 telapak tangan sampai 2 buku tangan. Nah ya Allah. Nah jadi kan membasuh tangan ini nah. Sunat membasuh tangan ini sebelum kita membasuh sebelum wudu basuhin 2 tangan nah sampai sini. Sunat. Nah ya Allah. Nah, kemudian yang ketiga berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut itu sunat 3 kali. Kemudian sunat berwudu itu sering kita berkumur. Kemudian yang keempat sunat ketika berwudu artinya sebelum berwudu memasukkan air ke dalam hidung lah 2 lubang hidung sunat lah. Kemudian yang kelima menyapu sekalian kepala. Nah sunat biasa. Kalau menyapu setengah kepala wajib lah. Nah, jadi menyapu seluruh kepala itu sunat. Nah, ya Allah. Nah, kemudian menyapu 2 telinga luar dalam sunat. Nah, jadi menyapu ataupun membasuh telinga ini sunat ya. Kalau termasuk rukun lah. Nah, jadi sunat di dalam kita berwudu. Yang ketujuh menyelat-nyelati janggut yang tebal bagi laki-laki. Nah, khusus laki-laki lah. Kalau binatang burung hanya binatang ya aja. Jarang mengelak jenggot beginian. Nah, udah ya Allah. Nah, jadi laki-laki pilih jenggot tebal pian itu diselasati maksudnya di selat-selati sunat supaya bayi tadi meresap ke dalam bulu jenggot tadi ya Allah. Nah, kemudian yang ke-8 menyelat-nyelati jari, tangan dan kaki. Nah, ini tangan ini sedap nih nah, jadi diselasati artinya beda nah. Sunat berarti sama. Sunat menyelat-nyelati tangan dan kaki. Kemudian yang ke-9 mendahulukan kanan dari kiri. Nah ya Allah, artinya kanan berdahulu sunat. Misalnya guru panggilnya kiri berdahulu. Nah jadi kan berarti ada memakai sunnah yang Allah. Nah yang disunahkan Nabi inilah kita yang kanan dahulu ya Allah. Nah karena yang kanan ini tangan kanan ini Nabi adalah kita apa yang baik-baik itu disuruh dengan tangan kanan, disunatkan dengan tangan kanan. Kalau nang ada baik atau nang kotor seperti beol ya Allah, tangan kiri, jangan tangan kanan.
manulis semua kan karena lah sebaiknya bagus-bagus ya lah. Nah jadi yang kurang bagus ataupun yang kotor itu disuruh ke kiri, yang baik-baik itu disuruh yang kanan lah. Kemudian yang ke-10 menigai pada membasuh dan menyapu. Nah jadi kan meniga kali itu ada sunat di dalam berwudu ya Allah. Nah kemudian berturut-turut pada menyapu dan membasuh dengan tidak lama masanya bagi yang tidak berkekalan hadas. Nah artinya bilanya orang normal aja lah berkekalan hadas ini kan kadang-kadang lah orang nih Pak berkekalan hadas kadang-kadang bilanya wudu tak antot di wudu tak antot. Nah itu wudunya tuh bilanya pas waktunya tuh atau misalnya wudu tak kami lah. Nah bilanya wudu terus pamamihan lah. Nah bilanya orang pamamihan atau pengantotan ini adalah itu disunatkan nyatu bilanya pas ajan hanya wudu, jangan sebelum ajan wudu dah hanya pas antot ya Allah. Nah atau kami jadi orang-orang berkekalan hadas itu disunatkan jangan sampai lama masa antara sembahyang ataupun antaranya tadi wudu pertama dan kedua adalah. Kemudian yang ke-12 melebihi membasuh daripada hak wajib. Nah ya Allah kayak di sini kan tangan sini kan nah dilebihin ke sini ke sini sunat ya Allah. Nah berarti sama berarti batasnya di buku lali Allah. Nah diangkat ke atas lagi. Nah di sunat. Kemudian sunat lagi kita di dalam berwudu itu adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu sunat. Kemudian di antaranya lagi yang terakhir itu yang ke-14 membaca doa sesudah wudu. Nah membaca doa sesudah wudu itu sunnah. Katakan apa lah doa sesudah wudu ya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya silakanlah. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Panjang deh. Nah, jadi boleh panjang lah. Yang nampak paling kurang atau minimal Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni mutatahhirin. Jadi membaca itu sunat. Nah, ada lagi anak yang kelebihan lagi. Orang yang membaca habis baca doa tadi baca inna anzalna. Nah, inna anzalna apalah? Baca apa? Tuh dua tiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi bila jam habis wudu, baca nama itu, dua tadi, kemudian baca nama in anzalna sekali. Nah, itu pahalanya sama mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ada bang pegang, ada mengalir itu ada ya Allah pahalanya, Allah. Nah, bacain sekali, insya Allah dapat pahala Lailatul Qadar. Apalagi sudah tahu lah, cara wudu kita lah. Baca bismillah ya Allah, mari ikat dan sebagainya ya Allah. Nah, itu sempurna orang wudu. Bilanya sudah sempurna wudu, sembahyang insya Allah sempurna. Nah, kemudian syarat wudu dan mandi. Nah ya Allah, nah diantaranya orang saat wudu dan mandi pertama orangnya harus Islam. Jadi bilanya ada Islam ada sah ya Allah. Sah ada. Nah, jadi orang yang wudu itu seharusnya adalah syarat wudu dan mandi itu pertama beragama yang kedua mumayyiz, artinya bisa membedakan yang baik dan buruk dan makan sendiri. Itu mumayyiz artinya belum balik itu belum. Mumayyiz itu antara nggak balik ya Allah. Nah ini kayak pun kami nah.
umur sekitar 7 sampai 10 tuh nggak istilahnya ya lah, bisa sudah makan sendiri ya lah. Jadi kada kalau yang makan mama nggak tahu ya lah. Nah ini katanya orang mais tuh makan sudah kalau surangannya lah. Mandi pang surang kada. Kalau guring bangun berdua surangan. Bukan aja, guring surangan bangun berdua aja. Nah ya pak. Nah kita nah ya lah. Nah, kemudian suci daripada haid dan nifas. Nah jadi orang syarat apa syarat wudu tadi pian atau mandi wajib itu adalah orangnya suci daripada haid dan nifas. Bilanya haid itu kada boleh wudu, ada sah lah. Nah ya lah atau nifas. Nah nifas ini orang beranak. Nah jadi orang yang haid atau nifas itu wudunya ada sah karena ia berhalangan bulan datang ya Allah. Kalau kami laki ini mendatangi bulan ya Allah, ada pian bulan datang. Nah ya Allah. Nah kemudian yang seterusnya suci daripada sesuatu yang menegas sama air kepada kulit. Nah misalnya ada getah. Nah bila ada getah atau misalnya cat atau misalnya pian pak nih berpupur sampai nak anda binatang atau misalnya beginco nak anda banyak ada nembus air itu ada sabun dulu harus dibersihkan dulu hanya berwudu ya Allah. Nah atau getah ya sini nah itu ada sah wudunya ya Allah, syarat sahnya kan ada. Nah jadi harus dihilangkan dulu yang menegah air sampai ke kulit atau misalnya pian mandi wajib lah. Nah orang mandi wajib ini pian rukunnya niat, kedua mengeratakan air ke tubuh lah. Nah misalnya berniat kemudian mengubah baju tetapi menggusah kali aja bersampai lah. Nah itu makanya ada sah sebab air dulu bisa mana seluruh tubuh dulu hanya bersampo itu caranya. Jangan mengubah sekali langsung bersampo nah habis baju sini. Nah itu makanya jadi dulu sampo tadi yang menyampaikan ke seluruh tubuh bukan air. Nah jadi harus air dulu yang menyampaikan ke seluruh tubuh, hanya kita bersampo atau bersabun atau boleh pian mandi wajib tuh ini gak berniat lah langsung bersabun telepon bersih hanya berniat mandi wajib boleh tak? Artinya ada berniatan malah bersabun habis bagi saudara kan hanya berniat itu boleh. Artinya berdahulu bersampo hanya berniat itu boleh digurau. Nah yang bagus itu niat dulu hanya seluruh tubuh baju ya Allah. Nah kemudian mengetahui segala fardunya ya Allah. Nah misalnya membasuh pertama itu adalah fardu ya Allah, wajib ya Allah, dan 2-3 kali sunat. Nah itu bila yang ada mengetahui itu namanya syaratnya ada artinya syarat wudu tadi ada termasuk. Kemudian tidak ada yang merubah air ke anggota wudu, misalnya luka atau misalnya biarlah wudu lah. Nah wudu itu pasti cibong tak ada luka, kita luka ditikan ke cibong. Nah itu namanya merubah air daripada anggota tadi itu ada sah lah. Nah yalah jadi harus jangan ada di sini merubah air ke anggota wudu tadi. Nah kemudian jangan mengiktikadkan yang fardu itu sunat. Kalau misalnya 3 kali itu fardu, nah wajib boleh kita mengiktikadkan. Artinya di hati ini fardu itu sekali aja biasanya lah. Yang 2-3 kali itu ada sunat. Kemudian airnya suci lagi menyucikan. Kemudian masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas, memberikan lah dia orang yang bilanya aja masuk waktu hanya dia wudu. Itu bila orang yang pengantutan atau pemilihan tadi sama harus bilanya waktu masuk hanya dia berwudu ya Allah. Nah kemudian yang ke-10 berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas yang membatalkan wudu. Nah ada 4. Pertama keluar daripada salah satu 2 jalan kubur dan dubur, sama ada najis atau tidak. Nah itu kan kalau apa kami najis lah. Nah ada apa kami bang? Ada ujung bahasa. Artinya bila nyapian keluar di dubur kita ataupun dubur lah atau pengelolaan belakang atau muka keluarnya batu atau misalnya sesuatu di hintalo bisa dibulit. Nah ya lah bentar urunya. Nah sama tak
ya, atau keluar sesuatu dua jalan antara kubur dan dubur. Misalnya keluar intan akan bihira keluar, kalau yang bodohnya batal. Atau misalnya bakantot buah harum ya. Nah batal dia orang minum buah harum, tapi batal ya Allah. Ya ada kisah orang nih mau minum mie haram, makan mie haram, mau minum mie haram, bakantot haram ya. Apa? Pokoknya biar harum ya, mie harum dikirim. Nah jalan ya Allah ada. Nah jadi bila yang keluar antara dua jalan tadi itu hukumnya tetap batal wudunya. Benda atau angin yang lain daripada mandi. Nah kalau mandi itu pada batal wudu. Mana wajib mandi ya Allah. Nah ya Allah. Nah jadi bila yang keluar mandi itu bukan batal wudu tetapi wajib mandi. Hadas besar. Bilanya nak kalau kantut kami behira itu namanya hadas kecil. Bilanya mandi keluar itu wajib mandi karena hadas besar. Kemudian yang seterusnya hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya selain tidur yang tetap. Nah, misalnya pian bersandar ini lah di masjid lah, sandar atau dilanggar sandar lah. Ada bisa gini kan nah, bilnya ini batal hilang atau misalnya tak apa batal. Bilnya begadangnya ada batal. Nah, itu maknanya duduknya tetap itu ada batal. Bilnya bergerak sedikit nah betul lah artinya tak buka murid. Nah ya bilnya tak buka murid itu bahasa kitanya ujur rombari itu rata-rata keluar angin. Nah dia artinya batal wudunya. Kemudian tadi hilang akal. Apa hilang akal ya? Gila lah, nah itu ada gila lah. Satan belajaran juga sih kau ya. Batal ya wudu lah. Batal kaunya. Tadi hilang akal. Kemudian bertemu kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah tidak berlapik. Nah bilanya bersentuhan antara laki dan binian yang halal nikah itu hukumnya batal. Ada berlapik lah. Misalnya yang ada batal tapi yang pertama anak ada batal lah. Kemudian siapa lagi? Cucu. Nah jadi yang ada batalnya pertama anak lah. Kemudian binatang betul lah? Ada. Oke. Keponakan, anak betul. Cucu, cicit, curut. Nah itu ada betul sampai ke bawah. Nah bilanya sapuku sekali, 2 kali, laki pertama, kedua, itu betul lah. Sapuku betul. Nah bilanya kali berapa? Berapa kan betul? Kawan laki kita, betul ya kesantu laki kita betul. Atau misalnya binian mencapai laki orang, betul lah itu bisa mencapai ada lebih kan betul kawan. Nah jadi bertemu kulit laki-laki dan perempuan dengan tidak berlapik ataupun dengan ya itu hukumnya batal wudunya. Lawan bakas bini pun ya betul ada mencapai bakas bini ya kira tahu nggak mencapai bakas bini betul ada kalau video ada kan mana video juga mencapai bakas bini kada ada bakas ini bini berdiri lah mencapai bakasnya kada betul kok kalau berdiri punya berdiri aja berdiri hana. Nah jadi mencapai kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah tidak berlapik hukumnya batal. Kalau bibinian sama bibinian bang betul ada? Hah? Ada? Ini ada nah. Binian sama binian mencapai. Ada betul tak? Kalau latihan sama latihan betul ada? Nah, latihan sama binian ada apa? Nah, kalau mau nikah lawan pacar ikan betul, jadi bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang ada berlapik hukumnya batal. Kemudian tersentuh kubul itu bahasa ini apa kubul? Boleh. Kalau dubur salah nih. Kubul nanti muka lah ini kita ya lah. Nanti muka. Kalau dubur belakang. Nah nanti samping apa aja? Nah, jadi bila menyentuh nang kedua tadi itu hukumnya
batal. Nah, dengan telapak tangan atau perut jari. Nah, yang ini pian. Nah, misalnya kita bagaru lah. Ini ngaran. Ini nih. Nah, masa perut jari itu ini nah. Nah, ini ngaran perut jari. Misalnya kita mencapai anu muka kayak ini nah. Kalau ada beda. Nah, begitu ini. Atau minta burit. Nah, kalau burit itu kan terilah ini ceroboh tapi ilmu ya lah. Mencapai burit itu yang kerucutnya itu beta. Nah, sini aja lah. Oh, udah. Ada jalannya kita. Nah, kalau di muka tadi ya itu nih. Kalau lakian mulai bulu sampai habis ya. Nah, itu artinya sini nah. Bila tajapnya nang ini atau ini kan beta. Yang porok mana beta? Cara dua kayaknya. Ada ya? Iya betul. Nah, ini nyampe kita lah. Bisa boleh berwudu nih. Nah, nyampe anak ini habis anak mak lainnya. Ya aja banyak malah. Nah, jadi perut jari itu maksudnya perut jari tadi ini. Nah, malah ada juga pian mengatakan di kitab lain itu bahwasanya mencapai nih rambut bibitnya enggak ada bata, enggak rambutnya. Berbeda di rambut kulitnya beda. Nah, atau mencapai gigi mamanya japai beda. Lalu saya mamanya kan ini kuring lah, tangan lah, misalnya lah, tangan dia japai gigi sih deh. Kalau gigi bide, nah kalau gigi tak salah beda betul lah. Nah jadi gigi atau rambut itu pada betul japai. Kalau apalagi ini aja, nah pokoknya tadi pilihannya yang ini ada betul, yang ini ada betul. Nah urut jari, nah kan tadi ada rahasianya pian. Nah jadi kalau orang beramin kan ada caranya. Nah beramin tuh ini caranya nah ini kadang gini nih. Ini bujur. Gini lah ya, gini bilang. Nah, jadi kanan pian cara orang beramin enak. Ini guru-guru kami kadang ini caranya nanti pian guru-guru sampul tuh ini ada. Nah ini caranya. Nah di sini agak ranggang, dia agak rapat kan. Ini ranggang dulu bang. Nah itulah. Kanan ini. Nah kalau ini rapat ranggang. Nah itu caranya. Nah jadi kurang bamin tuh ini sunat gini lah. Mungkin saya duduk sunat ini duduk kanan. Nah sunat ya ini tangan lagi ya nah boleh kayak ini. Pertama kayak ini dulu kita di dada nah gitu caranya. Ini menurut guru-guru lah, ya kan kita ada dasarnya orang guru-guru halim lah dasarnya lah. Ini kita menurut berdoa aja ada ilmunya lah, nah, atau kayak ini nama dua digunakan atau ini nanti dibaca Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tiga macam. Pertama kayak ini, atau kayak ini sama jelas, atau kayak ini, yang ketiga ini. Caranya, cara mengangkatnya lah. Nah ini udah jadi berdua. Kalau saya berdua kayak ini nah. Ada apa? Nah lainnya ya Allah bila ya lebih kan ya. Atau misalnya kan baca amalan apa lah ini Bapak. Nah ada masalah juga lah ya lah. Misalnya kita ilahina itu punya lah. Ilahina sulul kan tujuan lah tujuan ya. Nah itu boleh aja ada berdua ya Bapak. Ini ya aja. Orang membaca ilahilas firdaus Allah 7 kali itu apa? Itu kelebihannya adalah matinya nanti dalam keadaan beriman. Itu juga kosong khotimah. Nah, pokoknya pian amal-amal aja sebelum batis ke alih sebelum batis ke alih itu baca 7 kali ya Pak. Nah, inilah sama baca 7 kali qul huwallah. Fatihah qul huwallah sampai di binas lah 7 kali Pak. Nah, orang membaca yang itu diampuni antara Jumat ini lalu Jumat datang. Nah, ya Pak. Nah lebih lagi orang menuntut ilmu hari ini betul ilmu banyak guru di itu matinya mati sembilan. Nah itu maunya dia itu kelebihan orang ini Allah. Nah karena ilmu adalah bahasa kitanya lampu ya Allah. Orang berlampu bagus lebih jalan ya Allah. Nah orang menuntut ilmu tapi makin jauh hasilnya makin banyak makanya ada sebuah hadis menyebutkan bahwasanya orang menuntut ilmu itu roda kendaraan atau motor itu meminta ampun kita sama banyu ada malaikat langit meminta ampun juga. Kemudian apalagi burung meminta ampun kepada orang yang menuntut
ilmu. Dan juga apa yang kita lalui orang anjir lah. Nah itu nak orang kuburan tapi yang itu selama 7 hari kada disiksa. Itu kelebihan orang menuntut ilmu. Nah itu juga bilangnya makin jauh ada kuburan lah kita lalui menuju ke tempat menuntut ilmu itu selama hari ini lah sampai Rabu ini lah. Itu kalau disiksa dari kubur orang tadi yang kita lalui tadi. Nah itu berkat orang menuntut ilmu ya Allah. Nah karena itu Nabi bila yang ada majelis ilmu itu Nabi singgah. Nah kenapa? Itu ada kebunnya surga yang ada di dunia. Itu ada kelebihan orang menuntut ilmu di dunia. Karena ilmu jar Sayyidina Ali, ilmu itu ialah orang apa? Ilmu itu adalah menjaga kita. Kalau harta kita namanya juga ya Allah. Nah itu kelebihan orang ilmu. Ya, nah itu ya Allah. Tahu kita betul wudu ini ya Allah. Nah dan lain sebagainya itu adalah merupakan menjaga kita ya Allah. Nah kalau harta kita nama menjaga. Kemudian diharapkan orang yang berwudu itu ada 4 macam. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi mudah-mudahan kita berdatang berniat berdatanglah. Mudah-mudahan minggu depan kita awal lagi menuntut ilmu.